Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Gurumu Channel. Halo Sobat Gurumu Channel. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan instalasi kabel. Dimana dalam kehidupan kita sehari-hari, pemakaian alat berupa kabel menjadi sesuatu yang hampir pasti untuk menyalurkan arus perangkat-perangkat elektronik yang kita punyai, seperti televisi, telepon, dan sebagainya. Kita memerlukan kabel untuk media penghantar perangkat tersebut. Seringkali pemasangan kabel ditentukan secara asal atau semeraut dikarenakan begitu banyak saluran yang terpasang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara instalasi kabel agar tetap terlihat rapi dan indah di dalam suatu ruangan atau gedung. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak. Secara umum, untuk manajemen kabel atau kerapian kabel dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah kabel clamp, kemudian kabel duct, dan diikuti dengan kabel tray. Selanjutnya adalah kabel rack. 4 alat ini yang biasa digunakan untuk merapikan instalasi kabel. Untuk lebih detail lagi, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Yang pertama adalah kabel clamp. Jika kalian ingin merapikan kabel kalian di kamar atau di rumah kalian dapat menggunakan alternatif ini, gunakan kabel clamp atau clamp kabel. Sama halnya dengan ikat kabel atau kabel ties, clamp kabel ini biasa atau dengan mudah didapatkan di minimarket atau toko-toko online. Biasanya clamp kabel dijual per pak ya. Dalam satu pak terdiri dari beberapa puluh clamp kabel ya. Kita lihat di gambar seperti ini. Jualnya bukan per piece tapi per pak. Dalam satu pak terdiri dari beberapa puluh kabel. Bisa digunakan secara berulang-ulang, tapi perlu diingat, clamp kabel memiliki ukuran masing-masing ya, sesuai dengan kabel yang kita gunakan. Jadi pastikan ukuran clamp ini atau clamp yang Anda beli sudah sesuai dengan ukuran kabel di rumah kalian atau yang akan kalian install. Contohnya di sini ada 5, berarti ukurannya 5 mm. Di sini ada tulisan berupa emboss ya. Ini adalah daftar atau list contoh ukuran dari clamp kabel. Setelah menggunakan kabel clamp, untuk alat percabangan pada kabel clamp ini biasa disebut ada yang tidus atau ada yang percabangan 4 lubang ini pada saat kita menggunakan kabel clamp. Pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas cara penyambungannya tuh dalam pencabangan. Intinya alat pencabangan di sini hanya berfungsi sebagai cover atau wadah dari sambungan suatu instalasi kabel. Di sini ada beberapa jenis, ada yang 4 lubang dan 3 lubang, ada juga yang 2, tapi yang sering kita gunakan yang ini. Untuk pemasangan clamp kabel adalah hasilnya seperti ini. Contohnya dapat kita lihat di depan kita. Yang pertama, yang kabel merah ini dipasang dengan menggunakan clamp kabel yang menggunakan tipe paku beton di sini. Jadi dipukul ya dengan menggunakan hammer atau palu pada paku di clamp tersebut sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian di sebelah kanannya ini adalah tipe clamp kabel atau kabel clamp yang tipe sticky ya, atau tipe stiker ditempelkan. Jadi tanpa melubangi tembok dapat digunakan yang ini. Cuman kelemahannya biasanya strength atau kekuatannya lebih lemah daripada yang tipe paku ya. Kalau tipe paku lebih kuat daripada yang tipe stiker. Kemudian yang selanjutnya sebelah kanannya lagi, ini yang tipe paku ya. Hanya saja disamarkan dengan menggunakan cutting sticker ya. Ini jadi lebih
bagus untuk mempercantik instalasi. Jadi setelah diklaim kemudian baru ditempelkan cutting stiker ya. Kemudian di sebelah kanan lagi ini contoh instalasi televisi dan PlayStation ya, konsol PlayStation. Kabelnya tidak dibiarkan tergeletak di lantai, diinstal di dinding ya, menggunakan klem kabel juga dengan penataan yang rapi seperti ini. Selanjutnya adalah kabel duct. Kabel duct adalah alat bantu untuk merapikan kabel atau manajemen kabel agar terlihat lebih rapi. Contoh dari kabel duct dapat kita lihat pada gambar. Bentuknya kabel duct sendiri ada bermacam-macam tergantung kegunaan atau peruntukannya, tergantung user yang inginkan. Yang pertama ada bentuk square atau kotak, ada di sebelah kiri yang ini. Kemudian dilanjutkan dengan bentuk yang trapesium, ada seperti ini. Biasanya digunakan untuk tipe sudut ya, ini di sudut-sudut ruangan. Bisa juga pakai yang square juga bisa. Ini hanya seninya saja, lebih model trapesium. Kemudian selanjutnya ada yang tipe setengah lingkaran seperti ini, atau bahkan ada yang tipe pipa ya. Biasanya untuk pipa itu yang ditanam. Ini yang tipe eksternal atau outbow ya. Di luar dinding atau di luar tembok itu outbow ya namanya. Kemudian untuk contoh instalasi yang sudah terinstall dengan rapi adalah seperti ini. Sangat rapi, kabel tidak nampak dan tertutup oleh cover kabel duct ya. Contoh aplikasi pemasangannya ada di tembok, sudut plafon, sudut ruangan, atau di lantai seperti ini ya. Ini contohnya. Kemudian contoh pemasangan dari kabel duct, aplikasinya seperti ini. Contoh yang lebih banyak lagi. Ini yang pertama untuk instalasi di sudut ruangan, di bagian atas, di plafon dan tembok. Ini contoh pemasangannya agar terlihat lebih rapi, kabel tidak terlihat semerawut ya. Jadi terlihat seperti list dari plafon. Nah, padahal di dalamnya ada instalasi kabel. Terlihat sangat rapi, menyamarkan kabel ya. Kemudian next pada instalasi di kantor ini contohnya. Sebelumnya seperti ini, rawan nyangkut dan rawan merusak instalasi kabel, atau bahkan jika ada saluran listrik AC dapat membahayakan pengguna ya. Kemudian jika dipasangkan kabel duct akan seperti ini tampilannya, lebih rapi dan lebih safety ya. Selain untuk keindahan dan kerapian, juga untuk safety ya. Contoh ini di alat fitness ya. Biasanya alat fitness itu berat dan juga sering diinjak. Sangat membahayakan jika diletakkan di sembarang tempat seperti ini. Maka dibutuhkan kabel duct untuk pemasangan instalasi kabel yang outbow ya, di luar tembok atau lantai atau dinding seperti ini, sehingga menjadi lebih rapi dan lebih aman, safety. Terinjak atau tertimpa barang berat masih aman. Next ada di contoh lagi, ini contoh standar kabel. Jika dibiarkan akan menggantung ya, bisa jatuh ke lantai atau tidak rapi. Maka kita tambahkan kabel duct, ini tipe yang kotak atau square. Kita pasang akan menjadi lebih rapi dan indah ya. Next di sini ada televisi, ada beberapa konsol atau alat-alat yang lain, konsol game. Kabelnya sangat banyak sekali, kabel output, kabel controller, dan kabel data ya. Maka dari itu kita pasangkan kabel duct. Kalau yang sebelumnya menggunakan kabel klem, ini menggunakan kabel duct. Jadi lebih rapi lagi jalurnya. Cuman di sini tidak ada percabangan yang spesifik untuk beli aksesorinya, tetapi kita potong sendiri ya, angle-nya kita sesuaikan sehingga dapat membentuk sudut seperti ini. Ini sangat bagus contohnya. Kemudian contoh yang selanjutnya ini instalasi kabel TV dan power TV. Sebelumnya seperti ini berantakan, kemudian kita pasang kabel duct tipe square ya. Seperti ini jadinya lebih rapi. Selanjutnya adalah kabel tray.
Kabel tray digunakan pada skala yang lebih besar dari yang lain. Biasanya digunakan di suatu pabrik atau mall dalam skala yang besar kabelnya. Kabel tray atau runway umumnya dipasang pada ketinggian minimal 50 cm dari plafon atau disesuaikan dengan kondisi ruangan yang ada. Konstruksi tray atau runway harus rigid ya, sehingga kuat untuk penarikan dan penempatan kabel. Pada pemasangan kabel tray atau runway harus horizontal, maka harus disediakan support pada setiap jarak kurang lebih 150 cm atau disesuaikan dengan kondisi beban. Ukuran tray atau runway dapat bervariasi. Sebagai contoh, lebar dari tray tersebut ada 4, 6, 9, 12, 15, 18, dan 24 inci. Pemilihan ukuran disesuaikan dengan kebutuhan atau jumlah kabel yang akan dipasang di atas. Kemudian contoh komponen-komponen yang dipakai dalam konstruksi kabel tray atau runway diantaranya ada kabel tray atau runway yang saya bahas ini, yang lurus ini. Kemudian ada butt splice atau sambungannya. Jika ada sambungan namanya butt splice. Kemudian ada triangular support bracket, dudukan ke dinding. Kemudian ada cross junction untuk percabangan seperti ini. Lalu dilanjutkan dengan floor support atau dudukan ke lantai. Dan ada juga junction splice atau belokan ya. Belokan yang 3 itu namanya junction. Kemudian ada framing channel atau klem sambungan. Setelah disambungan kemudian ada clampingnya ya, agar lebih kuat. Kabel-kabel harus dipasang secara berjajar, rapi pada tray atau runway, dan peletakannya dipisahkan sesuai dengan jenis kabelnya. Kabel yang dipasang pada tray atau runway harus diikat dengan kabel ties setiap 50 cm bila dipasang vertikal dan setiap 100 cm bila dipasang horizontal. Gambarnya lebih detailnya seperti ini ya. Cross, junction, belokan. Untuk ini bisa multifungsi, bisa posisi kabel turun atau kabel naik ya. Posisi di atasnya seperti ini, di bawahnya seperti ini. Posisi ke skala yang lebih kecil, posisi di sudut seperti ini ya. Untuk contoh pemasangannya dapat kita lihat selanjutnya. Ini adalah contoh dari pemasangan kabel tray. Seperti yang saya sebut, skalanya lebih besar dari alat manajemen kabel yang sebelum-sebelumnya. Jadi lebih banyak kabel yang dipasang di sini, dapat menampung kabel yang lebih berat, besar, dan banyak. Biasanya digunakan di mall atau di pabrik ya. Ini kita lihat di plant pabrik atau mall ya, seperti ini pemasangannya. Kemudian untuk yang disebut support tadi adalah ini, untuk menahan dari kabel tray tersebut diberikan support ya. Ini adalah proses pemasangannya seperti yang sudah pernah dijelaskan pada safety ya. Pada materi safety yaitu ada helmet ya, Google, glove. Karena bekerja di ketinggian ada juga body harness. Ini ada scaffolding ya. Jadi inilah proses pengerjaannya setelah dipasang seperti ini dan setelah dimasukkan kabel atau penarikan kabel seperti ini. Selanjutnya adalah cable rack. Cable rack adalah
suatu alat yang digunakan untuk merapikan kabel sehingga kabel menjadi lebih rapi dan lebih enak dilihat ya, sama seperti sebelumnya. Kabel rack dibuat bahannya dari PVC atau juga ada yang berbahan metal yang anti karat. Biasanya dirancang untuk digunakan di rak, wall mount, dan lemari standar 19 yang menyediakan sarana pengorganisasian yang bersih, indah, dan sederhana untuk kabel patch kecil sampai besar. Tujuannya juga dipasang kabel rack ini untuk meminimalisir resiko putusnya atau kegagalan koneksi kabel. Dengan kabel rack ini, Anda dapat mengurangi koneksi kabel yang terlalu tegang yang dapat membahayakan instalasi kabel, dan pengurutan kabel dengan benar. Anda dapat meminimalisir risiko kegagalan koneksi dan koneksi yang putus. Juga dapat meningkatkan aliran udara dengan manajemen kabel yang tepat. Ya, jadi ada sirkulasi udara sehingga suatu panel tidak terlalu panas dan udara dapat bersirkulasi. Kabel rack ini juga membantu meningkatkan kinerja sistem dan menghindari kegagalan kabel yang menyebabkan downtime atau kerusakan yang menyebabkan kehilangan data. Penggunaan kabel rack pada umumnya digunakan pada panel box atau box panel di suatu control room atau di server room. Pasti kalian sudah sering melihat koneksi kabel yang sangat banyak di dalam suatu box, panel, control room, atau panel box. Maka digunakan kabel rack untuk kerapian koneksi kabel tersebut. Kita lihat contoh dari pemasangan kabel rack. Ini adalah contoh pemasangan dari kabel rack. Seperti yang saya sebutkan tadi, di control room atau di server room. Dan di panel box ya. Ini contoh salah satunya seperti ini sebelumnya. Hanya asal menyala dan terkoneksi. Setelah dirapikan menjadi seperti ini. Kita pasang kabel rack di sini, maka hasilnya seperti ini. Atau contoh lain ada yang seperti ini. Ini kabel racknya lebih terlihat ya. Kemudian contoh selanjutnya seperti ini sebelumnya, before-nya. Sangat semrawut atau tidak rapi, susah untuk melakukan maintain ya, seperti ini pelacakannya. Walaupun sudah menggunakan wiring diagram, tapi jika seperti ini maka akan menambahkan waktu ekstra pada teknisi atau engineer on-site. Kemudian untuk contoh selanjutnya ini seperti ini. Jika yang di atas tadi kabel racknya hanya di sini di koneksi ya di tengah, yang kali ini di bagian sampingnya juga di cover ya dengan kabel rack. Dan hasil lebih jelasnya seperti ini server room ya. Selanjutnya adalah komponen tambahan berupa kabel ties. Kabel ties adalah alat bantu perapian kabel khususnya untuk mengikat kabel dari beberapa kabel menjadi satu agar tidak berserakan. Biasanya digunakan sebagai pengikat atau tambahan pada contoh-contoh sebelumnya, yaitu misalnya kabel tray, kabel rack, dan sebagainya. Jadi ini semacam support ya atau tambahan. Ketika dipasang di suatu kabel tray atau kabel rack, ada pengikat lagi disebut kabel ties yang ada di dalamnya. Kita lihat di gambar ini, ukurannya pun bermacam-macam ya. Untuk satuannya menggunakan milimeter, 100, 150, 200, 250, 300. Ini jika dikonversi ke cm adalah 10, 15, 20, 250, dan 30 cm. Untuk contoh aplikasi kabel ties kita lihat di gambar di depan kita. Untuk lebih lengkapnya kita lihat di slide selanjutnya. Berikut adalah contoh pemasangan kabel ties. Contoh aplikasi pada kabel tray. Ini contohnya ada beberapa kabel. Ini kabel ties, kabel ties, kabel ties. Di kabel ties yang satunya juga ada yang putih ya. Ini contohnya di kabel tray. Kemudian di kabel ties juga. Kemudian ini di ruang server. Ada di kabel rack, kemudian kabel ties-nya ada di sebelah sini, di dalam-dalamnya juga ada. Di panel box atau
box panel ya di sini. Yang saya kotakin ini, saya beri tanda kotak ini adalah menunjukkan penggunaan dari kabel. Yang terakhir adalah tambahan kabel tagging, yaitu suatu komponen yang dibutuhkan untuk kerapian kabel, untuk menandai kabel yang bertujuan untuk mempermudah seorang teknisi atau engineer on-site memeriksa atau memperbaiki atau memaintain suatu koneksi atau jaringan. Kabel tagging sendiri bentuknya bermacam-macam, ada yang tipe pipe seperti ini, ada yang tipe label seperti ini, ada yang ditulis dengan menggunakan kode, angka dan huruf ya, ini contohnya. Kemudian ada yang ditulis berupa barcode, angka dan huruf dan juga barcode, ini contohnya. Kemudian ada yang ditulis dengan menggunakan huruf biasa ya, kodenya ada di bawah tapi atasnya ada tagging nama, dan ini di kabel tas saja. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya jika dirasa bermanfaat. Terima kasih sudah bergabung bersama Gurmu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.